Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Namun sebelum masuk ke video penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Kurniati Ara dari kelas 10G. Saya bersekolah di SMAS Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Yang pertama, kita masuk pada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kamu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang-orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya yaitu seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan teks biografi. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang seperti tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Selanjutnya, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca dan cermati teks biografi. Dan yang kedua, menentukan topik atau pokok bahasannya. Yang ketiga, temukan kalimat utama yang berisikan gagasan pokok. Yang keempat, tandai kata-kata penting dalam paragraf. Yang kelima, kenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keenam, buat rumusan gagasan utama. Selanjutnya, cara menentukan ide penjelas. Yang pertama, cari informasi yang mendukung ide pokok. Yang kedua, cari informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh. Yang ketiga, cari informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang penting dalam kehidupan tokoh. Yang keempat, cari informasi mengenai prestasi tokoh. Yang kelima, cari informasi yang mampu menginspirasi atau dapat diteladani dari sang tokoh. Selanjutnya, kita masuk pada struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencangkup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua yaitu kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh karena patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Lalu kita masuk pada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu.
Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Dan yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti kata pada. Dan yang kelima, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Lalu yang terakhir kita masuk pada langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, memilih tokoh. Langkah pertama dalam menulis teks biografi adalah memilih tokoh yang akan menjadi fokus dalam teks biografi. Pastikan tokoh tersebut memiliki signifikansi dan pengaruh dalam masyarakat. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Setelah menentukan tokoh, cara menulis teks biografi pada tahap selanjutnya yakni menentukan teknik pencarian data. Dalam menulis teks biografi, bisa menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau penelusuran sumber dari berbagai media seperti buku, artikel, atau internet. Pilih teknik yang sesuai dengan ketersediaan sumber dan memberikan data secara komprehensif. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Kumpulkan data lengkap mengenai tokoh, termasuk identitas, peristiwa penting dalam hidupnya, karya yang dihasilkan, penghargaan yang diterima, serta pencapaian dan permasalahan yang pernah dihadapi. Sumber data dapat berasal dari berbagai media dan berkaitan erat dengan kehidupan tokoh yang bersangkutan. Yang keempat, memilah data yang relevan. Pilihlah data yang relevan dengan tujuan penulisan teks biografi. Fokus pada informasi yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kehidupan dan kontribusi tokoh dalam masyarakat. Yang kelima, menyusun teks biografi. Cara menulis teks biografi pada tahap ini yakni menyusun narasi dengan struktur yang terdiri dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Gunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan mengalir untuk memudahkan pembaca dalam memahami narasi. Dan yang terakhir, revisi dan editing. Setelah menyelesaikan penulisan, lakukan revisi dan editing untuk memastikan teks biografi menjadi lebih baik. Perhatikan kelancaran alur cerita, kejelasan bahasa, dan keakuratan informasi. Perhatikan aspek-aspek penulisan lainnya seperti tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat untuk memperbaiki dan menyempurnakan teks. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai teks biografi. Sekian dan terima kasih.